Oke, kita ke sesi ketujuh ya. Mungkin di sesi ketujuh ini, kita akan merencanakan implementasi CRM ini dalam industri. Jadi saya sebenarnya, menjelaskan secara industri secara luas, cuma nanti misalkan, the next pengen develop something gitu ya, mungkin nanti, "Bu, saya disuruh untuk buat jurnal." Ini sebenarnya bisa banget untuk pembuatan jurnal, karena memang di dalam, eee penelitian mungkin nanti kalau ada yang berminat tertarik untuk ke penelitian, saya pun juga lagi neliti, sebenarnya ini banyak yang masih belum Indonesia lakukan untuk penelitian di bidang CRM ini gitu ya. Sebenarnya ke teknologi gimana sih, ke ini gimana sih untuk develop, sesuatu, di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Makanya kayak customer database itu sangat penting. Memang, customer database atau database pelanggan itu sangat penting karena kita butuh nama pelanggan, alamat, riwayat transaksi, dan termasuk informasi, demografis serta psikografinya. Contohnya kegiatannya apa, minatnya apa, pendapatannya apa. Sampai sekarang pun, bank mungkin ada yang mungkin baru buka bank atau mungkin baru download aplikasi bank, mereka nanya, sampai nanya, "Gaji kamu berapa per bulan? Kamu suka spend money-nya ke mana?" Sampai seperti itu. Kegiatannya apa saat ini? Mungkin ada yang, jadi dokter, ada yang jadi, mmm, pegawai swasta, ada yang jadi apa gitu ya. Jadi dia sampai bertanya sampai seperti itu, "Dan wilayah mana kamu berada?" Gitu, sampai seperti itu. Jadi memang, eee, dimaksimalkan informasi yang mereka dapat. Makanya saat ini kebocoran data, eee rakyat Indonesia sudah bocor ya. Saya pun kalau cari saya gitu mungkin di Google, nomor KTP saya pun bocor. Jadi, memang harus hati-hati juga ini masuknya adalah big data, gitu ya, data. Jadi kita harus hati-hati juga untuk, cyber security-nya, security. Jadi sebenarnya kita harus, bisa link-in juga nih ke gimana untuk kita customer database kita yang tidak sampai terkena, dampak cyber gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hati. Karena jujur pemerintah kita masih banyak data, lost data. KTP saya pun pas yang data untuk pemilihan presiden lost ke situ, data sampai alamat-alamatnya gitu. Untung udah ganti, cuman nomornya masih sama. Gitu, jadi hati-hati gitu ya. Nah, kemudian untuk, perusahaan sendiri dapat memanfaatkan database pelanggan dengan 5 cara. Ada identifikasi prospek calon pelanggan, kita baru calon nih, belum pembeli ya, baru calon, oh lagi nanya-nanya terima nggak ya. Kemudian untuk memutuskan pelanggan mana yang harus menerima tawaran tertentu. Mungkin nih misalkan, apa ya, kita jual makanan. Makanannya sebenarnya dalam tanda kutip "berminyak" gitu. Apakah pelanggan seorang nenek-nenek akan menerima makanan berminyak itu? Misalkan, kita jual apa ya, jual KFC gitu, dia benda minyak apa gitu. Terus kemudian, ongseng-ongsengan gitu misalkan, dengan, ayam atau daging yang kolesterol tinggi gitu. Nah, kita harus memutuskan, "Oh, nenek-nenek mah makannya nggak yang ini," gitu. Makannya yang buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa dimakan, giginya udah pada copot-copot gitu. Jadi memang kita memutuskan, oh pelanggan untuk sekelas makanan aja ya, kita bisa targetin, oh kalau makanan yang empuk, yang, non kolesterol, non sugar gitu ya, itu bisa buat nenek-nenek, kakek-kakek. Tapi kalau yang segini nih muda, yang manis-manis anak kecil. Nah itu kita bisa, pemikirannya bisa, oh calon pelanggan mana yang kita akan decide gitu. Jadi sebelum kita membuat produk, sebenarnya kita prospek nih, pelanggan A, B, C gitu. Misalkan contohnya anti aging. Muka ya, biar kinclong. Nah, mungkin anti-aging itu untuk, umur 30 tahun ke atas gitu. Apakah kita yang misalkan di bawah 30 tahun butuh? Gitu ya. Apakah kita sudah menua? Kan belum, gitu. Misalkan, oh itu kita masih, usia 20-an nih, jadi kita masih belum pakailah, kita pakai sunscreen aja, it's enough gitu. Nah,
itu juga kita memutuskan oh calon pelanggannya usia sekian gitu ya. Jadi memang untuk eh, identifikasi terlebih dahulu calon mana yang bisa menerima dan memang tidak. Jadi kita bisa memanfaatkan database tersebut. Kemudian untuk memperdalam loyalitas pelanggan, kita mengirimkan hadiah yang tepat dan bacaan yang menarik. Contoh, ada yang beli Royco. Nah, Royco yang bungkus. Saya suka Royco ya, tapi saya nggak boleh banyak-banyak juga sih sebenarnya. Detox Royco, tapi saya ketagihan Royco rasa ayam. Nah, Royco bungkus besar, dia memberikan bacaan menarik kalau bisa ditahu ya. Dia itu kalau beli bungkus besar dia ada eh, ses- resep makanan. Ya. Kalau memang rencengan dia kasih buy one buy 10 get one free. Kalau nggak salah buy one get one gitu. Kalau ada yang pakai Royco sekarang ya beli di warung atau di apa yang saset, dia itu buat loyalitas pelanggan make nih produk ini. Ini saya contohin Royco ya, seru juga dia. Kalau kita beli yang gede, kita dikasih bacaan untuk sering-sering masak gitu ya. Kalau kita beli yang rencengan cuman buat tukang jualan buy one get one gitu ya. Jadi memang mereka membuat loyalitas pelanggan untuk membeli terus. Gimana cara produk yang lain? Bisa kita lihat ada beberapa produk yang mahal atau mungkin misalkan contoh beli air aqua galon. Beli 10 nanti gratis satu. Pokoknya kumpulin vouchernya aja. Ada yang kayak gitu. Ada juga untuk pijat. Mungkin 5 kali pijat gratis 1 kali pijat apa. Gitu. Nah itu adalah trik-trik membuat pelanggan balik lagi. Ataupun mungkin Alfa Indomaret. Seperti itu. Alfa kita ada membernya nanti balik lagi ya. Ada gratis nih kalau beli minimal 60.000 nanti diskon 15.000. Itu gimana? Kita balik lagi. Mau nggak mau gitu. Oh ada diskon 15.000 nih, beli apa ya? Gitu. Pasti pemikirannya seperti itu. Membuat loyalitas pelanggan naik. Dan mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Nah itu, saya pun nggak mau beli tadinya. Ada mau nggak mau, apalagi yang kurangnya di rumah gitu. Ini memang membuat pelanggan ingin membeli lagi. Kemudian menghindari kesalahan pelanggan di saat melayani dan memberikan suatu penawaran. Nah, contohnya kalau paling sering kita di Alfamart sama-sama lah ya. Tuh, ini mau nggak Bu odol sikat gigi? Ini beli 50.000 kita dapat ini tebus murah 5.000 gitu. Tapi salah kalau ke anak kecil kita tawarin odol sama sikat gigi gitu. Atau mungkin sama sabun. Nggak bakal kena sama anak yang dia beli jajanan gitu. Karena udah ada orang tuanya yang membeli itu. Tapi kalau ke orang tua mungkin yang di rumah yang memang sering membeli seperti itu peralatan rumah tangga pasti beli. Nggak semuanya sih tapi beli. Tapi kebalik lagi ketika menjual permen diskon gitu misalkan beli 50 gratis tebus murah 5.000. Tapi permen-permenan yang manis-manis, minuman manis, terus yang manis-manis lah. Apakah seorang ibu-ibu rumah tangga membeli tuh permen tersebut, terus yang manis-manis tersebut? Saya rasa kurang. Jadi kita harus melihat pelayanan kita terhadap suatu penawaran, ngeliat juga nih kira-kira orangnya mau beli nggak gitu. Kita tawarin yang sesuai dengan usianya, sesuai dengan kemauannya dia. Kita bisa lihat ibu-ibu, anak kecil, bapak-bapak gitu ya. Kita bisa lihat di situ. Mungkin untuk diskon rokok pun seperti itu juga ya. Kita bisa lihat apakah anak kecil membeli kan nggak boleh ya. Ibu, ibu juga kita lihat dulu stylannya seperti apa gitu ya. Jadi memang terlihat kita membeli suatu penawaran tertentu. Sebenarnya ini pelajaran juga bagi marketer ya. Saya pun juga walaupun jadi kayak gini saya marketingin juga produk di kantor gitu ya. Mau nggak mau. Nah, dalam keadaan tertentu database pelanggan menjadi kurang bermanfaat nih dalam suatu situasi. Jadi kita udah punya database data pelanggan. Tapi kalau produknya merupakan produk yang dibeli 1 kali seumur hidup, apa iya mau beli lagi? Gitu ya. Mau beli lagi nih produk kalau udah dibeli 1 kali seumur hidup. Nah itu nggak bakal
berhasil tuh marketing dari database pelanggan gitu ya. Dan jika pelanggan menunjukkan loyalitas yang kecil terhadap mereknya, misalkan, ah aku pakainya, aku makannya Indomie aja lah, nggak suka makan yang lain. Dia udah nggak tertarik dengan produk yang lain. Ah, apaan sih nih? Gitu. Nggak mau ah, nggak enak. Nah itu juga kita salah nih. Eh, karena nggak bermanfaat di situasi dia memang sudah tidak aware dengan merek tersebut gitu ya. Dan jika kuantitas penjualannya kecil, misalkan udah pembeliannya kita mau jual produk cuma 10, kita pakai database pelanggan apa ngefek cuma 10, produk kita cuma 10 gitu. Nah kalau produknya ribuan banyak kuantitasnya, kita pakai database pelanggan tuh jelas kita bisa mencar kemana-mana seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu ya. Dan jika biaya pengumpulan data dan informasi terlalu tinggi, jadi misal kita untuk dapat database pelanggan lebih mahal dibanding biaya kita produksi. Jadi, jadi memang tidak bermanfaat dalam situasi modal kita kecil, tapi kita mau data pelanggan yang tinggi. Biaya pengumpulannya. Kan kalau pengumpulan kita harus sewa SPG, harus sewa yang lain. Kita tanyain satu-satu gimana, gimana enak nggak. Itu kan butuh biaya besar. Tapi kalau modal kita kecil, ya wes nggak penting untuk adanya database pelanggan lagi. Nah, dalam situasi ini, empat ini adalah situasi yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat untuk menggunakan database pelanggan. Seperti itu. Jadi kalau mau marketingin harus tahu dulu ya, apakah produk yang dibeli seumur hidup sekali, yang ngapain lagi kita beli ya. Terus kemudian loyalitas tinggi nggak sih? Ini dia aware nggak sih sama brand kita dan kuantitas penjualannya kita besar nggak sih? Kalau kita kecil banget, kita cuma jual 10 biji, buat apa database pelanggan? Gitu. Kita tinggal mencar-mencar aja. Dan adanya biaya pengumpulan yang terlalu tinggi. Database itu tinggi loh, harganya mahal sekali. Dan kalau produk kita cuma harganya di bawah database, buat apa? Kitanya rugi. Itu adalah kurang bermanfaatnya dalam situasi 4 ini. Nah, ini contoh mungkin ada bisa jadi masukan kemarin ya. Sebenarnya kalau di kelas reguler, eh, di kelas reguler sebenarnya kita buat kayak sistem paper gitu ya. Jadi pembuatan paper studi kasus CRM untuk PT yang mereka pahami. Jadi memang misalkan ini saya kasih contoh aja ya, nggak suruh buat kok. Tapi kalau di kelas reguler saya suruh buat gitu. Tapi di sini nggak. Nah, ini contohnya studi kasus membangun CRM untuk PT XYZ atau perusahaan retail, gitu ya. Jadi memang ini ada contoh-contoh ya. Jadi ada pengantar nih. Misalkan kalian mau bikin skripsi, mau bikin tesis atau mau bikin jurnal ya, artikel ya. Jadi kita bikin pengantarnya terlebih dahulu. Nah, misal, oke, sorry. Misalkan contoh nih ya, dari kita lihat ya, di sini ada perusahaan retail kebutuhan rumah tangga. Jadi nanti misalkan kalian ini ada biasanya udah belajar metodologi penelitian kan? Ini biasanya ada di bab 1, biasanya pengantar. Nah, biasanya kita ngasih tahu nih, kita mau studi kasus apa atau mungkin kita mau penelitian tentang apa, kita ceritain dulu awal-awal. Kita mungkin ada di PT ini, mungkin perusahaan XYZ ya, biasanya kita nggak ngasih tahu perusahaan kita, tapi biasanya kita ngasih XYZ ABC gitu ya. Biasanya kita ngasih taunya seperti itu. Nah, sudah 5 tahun melebihi cukup bla bla bla. Pada tahun ini kita ada persaingan bisnis yang cukup ketat dan ada pandemik di awal 2020. Misalkan contohnya kita ceritain apa sih masalahnya. Manajemen PT XYZ menginginkan perusahaan sistem CRM untuk dapat menunjang kembali keberhasilan perusahaan dan dalam persaingan. Jadi misalkan apa sih fungsinya gitu ya di dalam, kalau udah pada belajar metodologi penelitian ya, ini adalah bab satunya, pengantar. Kenapa sih kita mau meneliti tersebut gitu.
Nah, ini ada permasalahannya tadi ya, manajemen PT menginginkan perusahaan memiliki sistem CRM untuk dapat menunjang keberhasilan perusahaan dan persaingnya. Tuh, untuk memenuhi keinginan tersebut, nah, sebagai IT nih, misalkan kita sebagai IT planner diminta untuk membangun langkah-langkah strategis membangun CRM. Sebenarnya ini permasalahannya kita bisa lihat langkah-langkah, konsep tersebut. Jadi nanti kita teliti-teliti lagi. Ini adalah biasanya di bab 2 atau bab 1 juga masih ada. Biasanya tergantung babnya bab 6 atau babnya 5 aja. Jadi misal bisa digabung ke permasalahan. Sebenarnya ini saya ngajarin lumayan lah untuk tambahan-tambahannya. Kemudian ada tinjauan literatur, nih biasanya bab 2. Nah, literatur-literatur yang kalian punya bisa dimasukkan ke dalam, menurut siapa. Misalkan, dalam sebuah bisnis kita ini masih pemahaman kita ya, sebesar bla bla bla, ini menurut siapa gitu. Misalkan menurut, eee, Talita gitu, 2024 misalkan seperti itu, pakai apa style. Nah, biasanya memang tergantung, dimintanya dari kampus apa, biasanya sekarang apa style itu nama untuk, apa namanya, daftar pustaka. Oh, kemarin juga sudah pada belajar kan ya. Jadi tinjauan literaturnya apa nih? Jadi dia misalkan mengalami kesulitan dari perusahaan kita, kita ceritain juga nih, perusahaan kita misalkan dari ini, dari data perusahaan, mungkin ada sedikit-sedikit tidak dikasih tahu semua karena memang, perusahaan juga nggak mau ya kadang. Nah, konsep dasar, nah ini biasanya masuk di, bab 3 gitu ya, metodologi misalkan strategi apa yang digunakan atau mungkin ini masuk di bab 2 aja. Nah, itu tergantung nanti kalian pengen nge-mix-nya apa, gitu. Nah, konsep dasar membangun strategi CRM, kita pengen, apa, untuk marketing yang lebih efisien, komunikasi yang lebih efisien, pengambilan keputusan berdasarkan data, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan langkah-langkah membangun CRM tersendiri. Jadi memang yang memang, bisa ini masukin bab 2 gitu ya, ini menurut siapa nih strategi strategi ini. Jadi dengan membangun CRM yang efektif, maka PT ini bisa juga kita yang nulis gitu. Jadi nggak usah harus connect ke menurut siapa. Karena ini kita ingin pengen dapetin si ini. Ini mungkin juga bisa, bab 3 atau metodologi. Jadi kita pengen, dari strategi membuat strategi marketing yang lebih efisien, gitu mungkin. Dan juga nanti kita connect ke, eee, data untuk pengambilan kuesioner. Jadi di metodologi ada pengambilan kuesioner juga, gitu. Nah, di empatnya kita bisa, masuk-masuk data-data yang memang kita dapatkan. Nah, pertimbangan memilih software, ada yang harus ditimbangan memilih software mudah digunakan, fitur, lengkap dan lain-lain. Jadi ini bisa masuk juga, ini contoh contoh sedikit ya. Nah, ada kesimpulan. Nah, ada 4 6 langkah membangun CRM. Sebenarnya dari suatu kesimpulan ini gitu ya, ini yang terakhir bab 5 atau bab 6, jadi sebenarnya untuk sampai segitu ini ada contohnya, kayak kemarin contoh rencana implementasi, nah misalkan ini produk Rinso ya kemarin saya kasih tahu ya. Nah, ini pengantarnya, nih saya kasih tahu membangun untuk CRM untuk Rinso. Gitu. Jadi memang ada contohnya terus kita tinggal copy-copy, pengantarnya adalah ini. Jadi manajemen Rinso, PT Rinso atau nanti PT-nya ya, PT ABC, PT XYZ dan lain-lain membangun sistem CRM menunjang keberhasilan perusahaan dalam persaingannya. Itu bisa kita tadi contohnya seperti itu. Dan adanya permasalahan nih. Permasalahannya adalah Rinso itu sebenarnya harganya lebih mahal dibanding harga-harga Daya dan lain-lain kompetitornya. Jadi gimana nih caranya buat dia, bisa join ke kalangan menengah ke bawah. Itu untuk CRM ya, kalau untuk produknya CRM. Nah, biasanya kita nanti analisis, nih ada bisa dibaca sendiri ya, sesuai gitu, eee, sebentar. Nah, ini kita bisa masukin ke bab 4. Jadi di bab 3 ada, menurut siapa? Sebentar. Nah, ini biasanya di bab 3 ada, gitu ya, ada contohnya. Nah, di sini tuh biasanya masing-masing nih ada, bisa dicari jurnal, masing-masing jurnal dia punya pertanyaan-pertanyaan.
Jadi kita copy dari pertanyaan-pertanyaan dari jurnal yang sudah keluar gitu ya. Misalnya ini dari Talita, misalkan dari saya 2023. Misalkan ini dari Sarah 2022. Sarah neliti tentang desain produk. Pertanyaannya apa? Nah, kita bisa mixin dengan kualitas pelayanan, kepuasan pelayan. Ini juga misalkan dari siapa ya? Dari OD, bahasa OD ya. Misalkan contohnya seperti itu. Di sini OD tahun 2011 misalkan gitu. Atau mungkin juga dari Abdul gitu ya. Di sini. Jadi kita bisa mix dari beberapa. Nah, 2023 gitu. Misalkan kita bisa mix dari beberapa penemuan-penemuan kuesioner yang kita mix. Ini kalau kalian mau kuantitatif atau perhitungan lah ya. Kalau mau kualitatif itu kita tanya-tanya jawab sama mungkin owner atau customer gimana menurutnya, ada rekamannya dan lain-lain. Tapi kalau kuantitatif nih saya ngajarinnya karena saya di teknik, karena saya biasanya pakai kuantitatif seperti itu. Mungkin nanti bisa juga sambung udah dapet ini datanya, terus mereka pengennya apa, nanti bisa kita buat aplikasi gitu ya. Jujur saya waktu itu saya buat aplikasi dari hasil audit, karena audit itu nggak cuman audit sistem ya, tapi kita juga kasih solusi gimana sih biar, kan kita misalkan punya karyawan seluruh Indonesia, ada ribuan. Kita bisa ngecekin mereka dari kualitas pelayanan deh. Kita bisa ngecek nggak sih semua si SPG gitu misalkan, SPG, SPB. Kita bisa ngecek nggak sih apakah dia rapih penampilannya? Gimana cara kita ngecek? Mau dikirim lewat WA aja kita udah pusing gitu ya. Kita biasanya menggunakan sistem. Jadi ketika sebelum keluar mereka foto dari handphone gini, nanti handphone pun melacak, oke, dasi ada, rapih, gesper ada. Jadi kita membuatkan sistem seperti initiate apakah mereka berpenampilan rapi apa. Jadi terus kemudian apakah dari situ mereka melayani staff dengan itu. Jadi kita bisa nih develop salah satu sistem aja yang buat dijadikan suatu penelitian atau mungkin nanti skripsi atau tesis kalian. Gitu. Kalau saya sih lebih ke situ ranahnya. Jadi kita udah buat, kita analisis apa ya? Ini saya nggak ngajarin metodologi loh, tapi ini saya di CRM ya. CRM karena Customer Relationship Management, kita bahas apakah mereka sesuai enggak dengan data yang ada. Misalkan kalau kita ke alfa aja, satu alfa aja kita bahas, itu juga bisa. Apakah si mbak-mbak alfanya gitu ya, atau penjual alfanya dia berpakaian rapi, apakah dia bagus gitu dengan customer-nya, apakah ramah dan lain-lain. Ini sebenarnya kita bisa jadikan suatu skripsi. Kalau skripsi sampai situ aja. Kalau tesis ntar kita kalau disertasi kita bikin kalau untuk S3 ya, kita bikin seperti ini yang lain untuk sistemnya gitu. Jadi kalian bisa apa ya? Ini ada penelitian orang, ya kalian cuma copy aja, terus gimana terhadap yang di kantor kalian itu juga udah bisa jadi tesis sebenarnya. Tergantung nanti dapat apa dosennya siapa yang pengampunya gitu. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, ini juga tadi saya jelaskan di setiap kuesioner pasti harus ada jenis kelamin, terus usianya range-nya berapa. Mungkin sampai yang kecil ya kalau kita neliti permen gitu ya. Itu ada mungkin dari 10 tahun, dari 0 sampai 10 tahun, dari 11 sampai 20 tahun dan seterusnya. Cuman ini kalau ini kan saya ngebahasnya tentang rinso ya. Rata-rata anak-anak kecil nggak main rinso. Jadinya 20 sampai 50 tahun.
Cuman ini bisa jadi suatu contoh kuesioner di mana nanti ada usia, ada pekerjaan, ada pendapatan, mungkin nanti bisa lebih dari itu gitu ya. Sampai kalau kemarin saya di bank tuh pendapatannya cuman dari 0 sampai 5, terus kemudian 5 sampai 10, terus di atas 10 gitu. Biasanya em, biasanya seperti itu, di atas 10 gitu. Nah, tapi ada juga sampai kalau kita mau tahu range lagi 10 sampai 20, 20 sampai 30, di atas 30 gitu. Saya seperti itu. Nah, ini bisa jadi sangat setuju, setuju, kurang setuju. Nah, ini nanti bisa jadi indikator bahwa di aplikasi nanti ya kita lihat pakai SPSS kalau nggak salah. Em, atau aplikasi yang lain mungkin yang terbaru juga saya pakainya lupa saya pakai apa waktu itu. Nah, ini jadi bisa nanti dilihat apakah em, pertanyaan ini penjawabannya dia sesuai apa tidak sesuai, apakah eh, berjalan apa tidak berjalan. Jadi mungkin nanti bisa dihitungin ke statistik ya, gitu. Jadi lebih ke nanti ke pembelajaran statistiknya dari data yang kita ada. Kalau saya ngajarinnya pengambilan data saja. Nah, statistiknya ada yang ngajarin kan ya. Nah, dari sini mungkin dari hasilnya adalah gimana kuesionernya. Dari kesimpulan mungkin ada 6 langkah yang mesti, mungkin ini kalau saya contohnya Rinso, jadi buat visi misi langkah yang membangun CRM-nya, gunakan CRM untuk meningkatkan pendapatan. Jadi dari data itu kita dapat hasil nih. Oh, dari sini rata-rata keinginan pelanggan seperti ini. Jadi developnya gimana? Oh, kita membangun software yang lebih baik lagi. Nah, akhirnya dari situ kita bikin suatu software yang kecil aja, dari yang paling kecil. Misalkan contoh tadi dari aplikasi, dari kerapihannya, atau mungkin nanti customer service-nya sudah menggunakan nge-link dengan customer gitu. Seperti itu. Mungkin ini ada lagi yang terbaru gitu. Ini penelitian tahun 2022. Nanti mungkin 2024 saya update penelitian terbaru gitu. Nah, ini ada contoh kuesionernya. Jadi memang dari situ contoh kuesionernya dimasukkan ke dalam suatu eh, paper gitu. Jadi ini sebenarnya saya mengajari tentang pembuatan papernya dari CRM tersebut. Tapi karena kemarin saya nggak mau Bu punya tugas lagi, ya udah tugasnya satu aja tapi dikerjakan. Ada yang mau bertanya untuk ini? Saya mau nge-share em, sebentar, saya mau nge-share yang belum mengerjakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin untuk ininya. Nanti ujiannya, UTS-nya pilihan ganda, UAS-nya pilihan ganda sama esai. Semuanya ada di materi sebenarnya. Jadi nanti mungkin sebelum UAS saya jelaskan kembali agar tidak lupa ya. Nah, untuk kuisnya, untuk kuis masih ada yang belum mengerjakan. Di sini ada yang belum mengerjakan nih. Nama Muhammad Zamil Ode, terus Rizky Fahrul Ramadan, sama Ridwan Sitiono ya untuk kuisnya yang belum mengerjakan. Nanti saya share ya di grup, di WhatsApp grup. Nah, kemudian untuk tugasnya, oh baru 13 nih yang ngerjain. Yang belum mengerjakan Muhammad Haikal Pelu, Rizky Fahrul Ramadan, Ikrimah Sabri Hatwe, Kristianto Pesireron, Ridwan Sitiono, dan Farzi Aswari Lipu Gena. Jadi nanti yang belum mengerjakan, nanti saya share. Silakan untuk, ini terakhir nih ya, udah mau UAS. UTS juga nih, eh, masih ada yang belum mengerjakan. Ridwan Sitiono. Silakan nanti yang belum mengerjakan bisa untuk apa ya? Bisa untuk memberitahu saya. Ini saya bukakan. Kalau saya bukakan dari kemarin juga
masih belum, masih ada yang belum gitu. Ada yang mau bertanya untuk mata kuliah ini? Mungkin gampang ya, nggak terlalu ini, soalnya lebih ke paper. Sorry. Ada yang mau bertanya mungkin? Sudah jelas ya? Nanti UTS-nya kalau CRM sih gampang, pilihan ganda dan soal pertanyaan lah. Misalkan contohnya nih, ya, nah dalam keadaan tertentu database pelanggan menjadi kurang bermanfaat dalam situasi apa. Nanti tinggal dijawab saja. Nanti ada esainya seperti inilah contoh-contohnya. Misalnya perusahaan database pelanggan menjadi kurang bermanfaat dalam situasi seperti apa. Nanti tinggal jawab sesuai dengan data yang ada. Nah, cuman ini saya mau ngasih tahu tambahan, memang kalau di kelas reguler kita pakai paper. Nah, ini ada contoh-contohnya. Memang kalau udah belajar metodologi penelitian bisa ngelink ke situ. Mungkin udah mulai untuk pengerjaan tesisnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, nanti minggu depan bisa masuk Zoom dulu. Nanti saya jelasin untuk UASnya. Nanti saya juga akan share siapa yang belum untuk kuis, tugas maupun UTS-nya. Jadi nanti besok kita udah UAS, udah mulai UAS. Nanti kita mungkin UASnya nanti saya kasih waktu lumayan 2 minggu. Jadi nanti bisa untuk di range waktunya. Jadi nanti masuk aja dulu join. Nanti tinggal mengerjakannya sesuai dengan yang ada nanti saya share. Seperti itu. Jadi nanti untuk itu tugas, kuis, nanti saya share mungkin minggu ini gitu ya. Minggu ini saya share semua. Nanti yang kurang nilainya bisa ikut remedial. Ikut remedial kerjaan soal yang sama. Sebenarnya seperti itu. Jadi saya pengen kalau udah ngerjain soal yang sama masih salah lagi itu kebangetan gitu ya. Jadi nanti saya akan share yang belum siapa silakan upload, yang belum karena nilai tugas kuis 30%, UTS 20, UAS 20. Seperti itu. Jadi jangan sampai kelewat untuk ujiannya, tugas dan kuisnya seperti itu. Oke, sampai di sini nanti kita bertemu lagi hari Senin. Senin saya sebenarnya harusnya UAS ya, cuma nanti kita join aja. Nanti saya jelaskan dulu pertemuan ke-7. UASnya saya kasih waktu untuk seminggu lagi gitu. Jadi nanti kayak kita ini aja masuk di situ aja dulu untuk join. Nanti kita mengerjakannya saya kasih waktu seminggu gitu untuk UASnya seperti itu. Jadi gampang aja lah sama saya. Nanti kalau misalkan kurang, sebenarnya jangan sampai nanti data dikunci gitu. Kalau sama saya, kalau masih belum dikunci, insya Allah udah saya upload semua, saya udah data semua. Kalau sudah dikunci sama kampus, saya nggak bisa ngubah apa-apa. Saya sudah share, ayo remedial, silakan remedial. Saya akan kasih nilai, misalkan udah remedial maksimal 70. Seperti itu nilainya dari remedial. Misalkan dapatnya 50, 30 gitu ya. Nanti dapatnya 70 karena sudah mengikuti remedial. Kalau enggak ya mau buat apa? Kalau misalnya nggak dikerjain ya gimana lagi cara nilainya? Gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat liburan besok ya. Jangan lupa nanti saya share tugas kuisnya, saya besok saya teliti semua. Yang belum, yang sudah, nanti semoga kasih waktulah untuk mengerjakan semuanya. Jadi semuanya sudah eh, apa ya, kekumpul gitu ya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Iya.